Paşa Hazretleri, sizi böyle bir... Rustem pun membaca surat itu dan isinya, Pasa, aku tidak akan memanggilmu di saat seperti ini. Namun ada hal yang penting, kamu harus segera datang ke tempatku. Gelmeniz lazım. Akhirnya, Rustem pun menyuruh Jal untuk mengikutinya. Ia pun pergi ke tempat Gracia. Ia pun masuk ke dalam. Ternyata di sana sudah menunggu Selim dan Sokulu. Tentu saja Rustem sangat terkejut. Selim berkata, nampaknya Gracia telah memberikan pengaruh padamu, sehingga kamu dengan sangat cepat datang kemari. Sebagai menantu dari Sultan Sulaiman, hal ini tidak akan bisa diterima. Seorang suami dari Mirima Sultan mencintai wanita lain. Bukankah begitu, Sokulu? Öyle değil mi Sokollu? Doğrudur. Sokulu pun menjawab, benar pangeran, siapapun yang berani melakukannya, maka bukan hanya akan kehilangan posisinya, tapi juga kepalanya. Lesini de kaybeder. Kaideler açık. Rustem pun merasa sangat terpojok. Dia pun berkata, hukum memang sudah sangat jelas, tapi ada satu hal yang tidak ku mengerti. Jika kamu memang ingin mengungkapku, mengapa kamu harus repot-repot datang untuk menghadapiku? Diktiniz. Selim pun menjawab, kamu adalah pria yang pintar. Seperti yang kamu tahu, aku telah membuat penawaran padamu sebelumnya. Aku memintamu untuk berada di sisiku untuk berperang kepada Pangeran Bayezid. Aku kira kamu akan memiliki banyak waktu untuk memikirkan hal itu. Dan situasinya juga sudah sangat jelas. Apakah kamu sudah melihatnya, Rustem Pasa? Kamu telah menjadi saksi atas apa yang telah terjadi hari ini. Sekutu dari Pangeran Bayezid telah meninggalkannya satu persatu. Sekarang giliranmu. Bagaimanapun, kata-katamu tidak akan cukup untukku. Kamu juga harus layak untuk berdiri di sisiku. Rustem pun bertanya, apa yang kamu inginkan dariku? Benden ne istiyorsunuz? Selim pun berkata, Sultan Sulaiman akan mengeluarkan dekretnya cepat atau lambat. Rustem pun menjawab, jika kamu pikir Pangeran Bayezid akan dieksekusi, kamu salah. Selim pun menjawab, jika dirinya hanya ingin Bayezid diasingkan. Aku ingin Bayezid dikirimkan ke provinsi yang paling terjauh, pastinya dengan saran pribadi darimu kepada raja. Aku ingin dia pergi ke tempat yang ku mau. İstediğim bir yer var. Karena takut kalau perselingkuhannya dibongkar oleh Selim, akhirnya kini Rustem pun berkhianat juga. Ia pun akan menemui raja. Ferhat'a. Saat menunggu di depan pintu, ia teringat kembali dengan sumpahnya kepada Hurrem. Sumpah di mana ia akan menghentikan peperangan di antara pangeran dan melindungi pangeran dari kemarahan raja. Akhirnya Ferhat pun melaporkan kalau raja telah menunggu kehadirannya. Rustem pun masuk ke dalam. Kanınızdan 2 aslan parçası. Keesokan paginya, raja terlihat membaca kembali surat dari Hurrem. Surat yang mengatakan kalau para pangeran adalah darahnya. Memilih salah satu berarti menolak yang lainnya. Jika kamu menyerah pada satu pangeran, maka pangeran itu akan membenci pangeran yang lainnya. Dia akan memiliki dendam. Tidak lama Ferhat lalu masuk. Ia menginfokan kalau para pangeran telah menunggu. Ellerimiz geldiler. Di luar ruangan, nampak kalau kedua pangeran memang sedang menunggu. Mereka pun berbicara. Bayezid berkata, kamu telah mengumpulkan para penipu di sekelilingmu. Aku tidak akan terkejut dengan apa yang kamu lakukan. Seorang penipu seperti Lala memang pantas untukmu. Selim pun menjawab, Lala memilihku karena dia tahu akulah yang pantas melayani di kekaisaran. Bayezid pun hanya tersenyum mendengar jawaban Selim. Tidak lama, Ferhat lalu datang. Ia mengatakan pada mereka kalau raja telah menunggu mereka. Mereka pun masuk ke dalam. Raja lalu mengatakan, kalian berdua telah mengecewakanku, terutama kamu Bayezid. Aku tidak akan mentoleransi apa yang telah kamu lakukan. Bayezid, mulai dari sekarang kamu akan menjadi gubernur di Amasya.
Ben bunu hak etmedim hünkârım. Bayezid pun menjawab, aku tidak pantas mendapatkan hal itu. Kamu tahu, aku tidak pantas mendapatkannya. Hiç hak etmedim. Hala karşımda. Raja pun menjawab, kamu masih memiliki keberanian untuk mengatakan hal itu. Bayezid pun akhirnya terdiam. Selim sen de Konya sen. Raja kembali berbicara lagi. Selim, aku mengirimkanmu ke Konya. Semoga kalian diberkati. Selim pun meski tak terima, namun ia tetap menunjukkan respeknya dengan mengatakan, aku menerima perintahmu Raja. Kembalilah ke provinsimu dan buatlah persiapan. Setelah itu kalian akan berangkat ke provinsi yang baru. Kalian bisa pergi sekarang. Para pangeran pun keluar. Bilirsiniz. Hünkârım. Di tempat lain, Jal masuk ke ruangan di mana Mirima dan Rustem sedang menunggu kabar keputusan raja. Jal pun mengabarkan kalau Pangeran Bayezid telah ditunjuk ke provinsi Amasya. Mirima pun berkata, kenapa Amasya? Bukankah banyak provinsi lainnya? Itu adalah provinsi dari kakakku Pangeran Mustafa. Elbet. Rustem nampak menyembunyikan sesuatu dari balik wajahnya, dan terlihatlah kilas balik saat ia menemui raja malam itu. Ini adalah keputusanmu Raja, tapi sebagai masukan dariku, kirimkanlah Bayezid ke Amasya. Mereka akan mengerti bahwa mereka berada di jalan yang salah dan tidak layak dilakukan bagi seorang pangeran. Beni anlarlar. Ya, jadi Amasya adalah pilihan dari Selim untuk Bayezid, agar Bayezid seolah-olah akan memiliki nasib yang sama seperti Mustafa. Di ruangan Selim, Nurbanu berusaha menghibur Selim. Ia berkata, kalau Konya jauh lebih dekat daripada Amasya. Ini adalah kemenangan yang besar. Selim pun menjawab, itu benar Nurbanu, tapi Provinsi Manisa sangat penting bagiku. Nurbanu pun menjawab, selama tidak ada yang mengelola provinsi itu, tidak masalah bagi kita. Nasıl yaparsın Selim? Tidak lama kemudian, Mirima pun masuk ke ruangan Selim. Mirima berkata, bagaimana bisa kamu melakukan ini Selim? Selim pun menjawab, jangan ikut campur Mirima, ini hanyalah antara aku dan Bayezid. Mirima pun berkata lagi, aku memang akan ikut campur Selim. Aku pastikan kamu akan berada di provinsi Konya. Tarafıyım Selim. Konya'ya tayin edilmeni ben... Mulai dari sekarang, kamu harus menjaga sikapmu, atau aku akan menghancurkanmu pada kesalahan pertamamu. Selim pun tensin, ia mengatakan, jaga sikapmu Mirima, kamu bukanlah ibuku. Tidak peduli seberapa banyak kamu bertindak seperti ibu, tidak peduli bagaimana kamu mendukung Bayezid, itu adalah kesia-siaan. Sanda nafile. Di sana, Nurbanu yang melihat hal itu, merasa sangat menikmati percecokan antara kedua saudara itu. Selim pun berkata lagi, kamu tidak akan bisa mencegah kemenanganku. Mani olamayacaksın. Mirima pun akan menampar Selim, tapi Selim menangkisnya. Selim berkata, jangan kamu berani melakukannya Mirima. Aku menyarankanmu untuk bersikap baik denganku, karena kamu berbicara dengan calon sultan di masa depan. Padişahı duruyor. Mirima pun menatap Selim dan juga Nurbanu yang tersenyum senang. Ia pun lalu pergi dari sana. Babam beni sürgün. Di taman istana, Bayezid berkata pada Atmaja, Atmaja, kamu tahu kemana ayahku mengusirku? Ke Amasya. Apakah kamu merasa kalau hal ini seperti mengingatkanmu sesuatu? Raja seperti memberitahukanku, aku akan mengeksekusimu seperti almarhum dari kakakmu. Atmaja pun berkata, apa yang dilakukan raja padamu memang sangat terlihat jelas pangeran. Bayezid pun menjawab, tapi ada satu yang dilupakan oleh raja. Aku bukanlah almarhum dari kakakku. Aku tidak akan menyerahkan takdirku pada Sultan Sulaiman. Aku akan berjalan di jalanku. Kita akan kembali ke Kutahya. Perintah raja tidak berarti bagiku. Aku tidak akan pergi ke Amasya. Atmaja pun terdiam sejenak mendengar keputusan dari Pangeran Bayezid. Ia pun lalu berkata, kalau hal itu berarti melakukan pemberontakan. İsyan demek. İsyansa isyan. Namun Bayezid yang sudah tidak bisa berpikir jernih lagi, ia pun berkata, biarkan itu menjadi pemberontakan. Dadu sudah dilemparkan sekarang, tidak ada yang bisa kembali. Wajah Atmaja terlihat tidak menerima keputusan dari Bayezid.
Raja lalu keluar dari ruangannya dan diikuti oleh Gulfam. Mereka pun tiba di sebuah kuburan. Kuburan yang ditumbuhi oleh bunga berwarna ungu. Itu adalah kuburan dari Hurrem Sultan. Gulfam pun berkata kalau warna itu adalah warna favorit dari Hurrem Sultan. Hünkârım. Raja, kamu datang ke sini tidak akan ada gunanya bagimu. Raja pun menjawab, kemana lagi aku bisa pergi? Hidupku tanpa Hurrem tidak ada artinya. Gulfam pun berkata, kita berdua telah melalui yang terburuk. Kita tahu betapa sakitnya kehilangan seorang anak. Air mata telah berubah menjadi darah. Raja pun berkata, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kehilangan seorang anak. Tetapi luka ini berbeda. Gulfam pun berkata, aku tidak tahu apa yang sedang kamu alami. Rengi. Bisa rasa. Katakan padaku seperti menjelaskan warna pada orang buta. Jelaskan padaku seperti sebuah lagu pada orang tuli. Bagaimana rasanya kehilangan belahan jiwamu, cinta dalam hidupmu. Raja pun menjelaskan, sebelumnya ada warna, sebelumnya ada suara dan lagu. Şarkılar vardı. Kırmızı olurdu ki. Alev saçlı. Ada percikan api yang membara. Melihat bintang di matanya, seluruh dunia dipenuhi dengan berkah. Şimdi hiç renk yok. Namun, sekarang tidak ada lagi warna.